Alvin. Tapi dilihat dari statusnya, saya pribadi tidak percaya bahwa Mas Alvin itu ada keterlibatan. Namun saya tidak kuasa menolak sebab kepolisian itu Mas ya, yang meminta, dan saya tidak akan menutup diri atau kantor itu tidak menutup diri. Jadi secara pribadi terus terang saya yang memberikan nama Alvin, tapi sesuai permintaan dari pihak kepolisian. Dan selanjutnya saya tidak tahu, dalam arti tidak melakukan tindakan apapun. Untuk itu saya secara pribadi Mas Alvin dan Pak Agus sebagai kuasa hukum saya waktu minta maaf secara pribadi, pun juga dari kantor prudensial minta maaf sebab kami tidak ada etikat apapun terhadap Mas Alvin. Nah kemudian selanjutnya kami pun mendapatkan keterangan dari kepolisian, maka langsung pada saya bahwa Mas Alvin itu tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan penculikan terhadap saudara kita Elsa Natalia dan Timothy. Untuk itu kemarin malam saya melakukan pertemuan dengan beliau dan saya langsung mengundang. Artinya kenapa saya undang sini? Ya pertama silaturahmi, mana sih Mas Alvin itu, orang yang mana, seperti itu biar kita mengenal lebih jauh. Kemudian mungkin Mas Alvin sendiri akan melalui kuasa hukumnya akan menjelaskan lebih detail bagaimana Mas Alvin itu seperti apa dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya secara pribadi Mas Alvin dan rekan-rekan mohon maaf juga secara kantor prudensial mohon maaf, tidak ada etikat lain dari kami, hanya membantu kepolisian. Dan saya hanya sebatas memberi keterangan kepada kepolisian dan selanjutnya saya tidak melakukan apapun. Itu yang saya sampaikan. Nah selanjutnya saya berikan waktu yang sebenarnya kepada Mas Alvin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini karena tahu kita sebut beberapa hal terkait saya yang pernah masuk ke Muslim. Awalnya katakanlah saya sama partner saya berdua ini pajak karya juga kuasa hukum juga, pengacara juga, plus agen asuransi di prudensial juga. Mendapat kabar di daerah Losari, saya telepon bahwa Ibu Elsa meninggal. Meninggalnya itu disebabkan karena pembunuhan. Pas mengarah ada suatu tuduhan yang marah kepada klien saya bahwa dia yang melakukannya. Padahal saat itu proses penyidikan masih berjalan di tingkat kepolisian. Makanya saya bingung, pihak polisi atau penyidik saja belum mengklarifikasikan siapakah pelakunya dan apakah motifnya. Tapi di sini ada beberapa, saya bilang oknum ya, apakah karena faktor kedekatan, apakah karena faktor emosi, yang akhirnya menyebutkan dalam Facebook klien saya bahwa menuduh kamu apakah Ibu Elsa, kamu penjahat. Yang saya pikir klien saya ini katakanlah sudah 2 bulan tidak ada komunikasi dengan Ibu Elsa. Di sini dia sebagai agent pasif, dia sebagai nasabah prudensial yang aktif membayar premi. Makanya saya bingung, kejadiannya saya ke Polsek Kedaung hari apa? Kebetulan bertemu dengan Aibtu Agus Amperanto, saya berbicara, Pak, apakah pelakunya sudah tertangkap? Alhamdulillah Mas, sudah tertangkap. Itu berkat Timothy selamat dan sehat. Akhirnya dalam kurun waktu tidak terlalu lama, pihak Polri bergerak dari Polda, Polresta Kota Cirebon, Polres Indramayu untuk menangkap pelakunya dan alhamdulillah tertangkap. Inisial sama Pak Semenda, karena ini ada yang menuduh orang dekat saya sekaligus klien saya seolah dia yang berbuat. Inisialnya namanya Aldi, namanya Lucy dan namanya Luki, dan ini sudah tertangkap.
Akhirnya saya masih kurang yakin. Saya datang ke Polresta, bertemu Pak SPK di situ, namanya Pak Ibda Slamet. Akhirnya saya minta klarifikasi, dan betul apa yang disampaikan oleh penyidik Daum match dengan SPK yang ada di Polresta. Nah akhirnya agar katakanlah tidak marah khususnya di dunia maya ini menuduh klien saya, yang sudah jelas faktanya melalui media massa yang beredar, apakah Radar, apakah Cirebon, bahkan di televisi pun ditayangkan, sudah jelas dia bukan pelakunya, tapi masih diisukan dia pelakunya. Ini yang sangat disayangkan. Pertama itu, akhirnya kita sharing dengan klien apakah kita melalui upaya hukum, ada jelas, dalam bukti ada, tuduhannya jelas, menuduh klien saya sebagai penjahatnya, namun dia bijak, arif, mas klarifikasikan saja dan pihak potensial, karena saya yakin orang ini awam, orang ini tidak tahu beritanya aslinya yang sebenarnya oleh keterangan penyidik Polri. Akhirnya saya berjumpa dengan Bu Elia pada waktu hari Kamis. Banyak orang kemudian juga datang, juga Pak Adi